perbuatan yang buruk atau baik, sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran. Kalau dia memilih yang buruk, maka ganjarannya akan demikian, dan memilih yang baik, ganjarannya akan demikian. Tapi Allah tetap menyuruh manusia untuk berbuat baik sesuai dengan ada yang dalam Al-Quran. Nah, kalau konteks ini dihubungkan dengan hadis, seolah-olah bagaimana hubungannya Pak Ustaz? Jadi di sini konteksnya bukan kita menjadi tidak beramal, jadi konteksnya ini sebagai ketetapan akhir, gitulah bahasa mudahnya. Jadi kita di dunia ini melakukan yang kita bisa. Gitu. Memang manusia punya pilihan. Ketika pilihannya sudah jatuh, nah itulah takdir Allah gitu. Orang pilih mau bunuh diri, saya nanti bunuh diri karena masalah banyak gitu kan. Jadi bunuh dirinya di rumah biar anak-anak saya tahu gitu kan. Itu pilihan dia. Ketika dia mati, itu jadi ketetapan Allah. Sudah ada memang, cuman ketika prosesnya itu kita tidak bahas itu ketetapan Allah itu maksudnya. Ketika dalam proses kita bilang manusia punya pilihan, tapi ketika sudah terjadi, itulah ketetapan Allah. Gitu. Takdir. Nah, takdir itu selalu kita bilang akhir kan, ini nggak bisa ketika berproses kita bilang, udah nggak takdirnya jadi orang bodoh, nggak bisa. Gitu. Jadi kita berusaha. Selama nafas masih ada, kita berusaha. Ketika seseorang sudah mati, nah itulah takdir. Gitu. Udah kamu berusaha supaya dapat masuk universitas terkenal, berusaha sini sana situ, gitu kan. Pintar orang yang ternyata dapatnya universitas yang biasa. Itu takdir. Jadi kita melihat takdir itu sebagai endingnya. Jangan selalu takdir saya ini nanti saya nggak bisa masuk kerja di sini, nggak bisa. Jadi selalu ditaruh di akhir, Pak. Itu aja kuncinya. Jadi manusia tetap punya pilihan, ya. Ada orang yang ingin menikah, tapi dia pilih-pilih. Saya pilih ini, saya maunya kayak begini. Istri saya harus cantik, putih, tinggi, mancung, matanya biru. Wah, datang yang ini ternyata cantik tapi matanya nggak biru. Jadi datang yang satu lagi, tawarin matanya biru tapi hitam. Jadi terus dia milih gitu kan. Kan dia punya pilihan gitu kan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kesini gagal. Ada yang cantik tapi nggak mau perempuannya. Akhirnya sesuai nih, tinggi, putih, cantik gitu, nggak mau perempuannya. Udah dia pulang nangis. Akhirnya terakhir ya udah, ternyata dia menerima ada perempuan yang biasa-biasa, dia cantik, dia nikah dengannya. Udah, itulah pilihannya. Jadi takdir. Kemudian jadi pilihan itu sebagai proses, endingnya adalah takdir. Gitu, kita melihatnya seperti itu, ya. Tapi kalau dalam pandangan Allah itu sudah ada gitu. Manusia hanya berusaha aja gitu. Jadi pandangan Allah itu nih udah ada kitab kamu, buat kamu, tapi kamu nggak bisa melihat. Kamu hanya berusaha. Punya pilihan, punya saya mau begini, saya mau silakan gitu. Manusia bebas, manusia bisa memilih maksudnya, itu kan. Tapi keputusan terakhir ada di tangan Allah, kan gitu. Saya maunya begini, mau dapat istri putih tapi dapatnya yang hitam. Saya mau pekerjaan sebagai arsitek tapi menjadi kuli gitu kan. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi jelas. Jadi lihat sebagai proses, bukan sebagai ending dari sesuatu yang dilakukan. Ada lagi? Yang tadi Ustaz. Iya. Yang ramah tadi. Yang pilih-pilih dari ada di Jawa Pepatah ini. Itu pilih-pilih tebu. Nanti jawabannya goreng gitu. Itu bagaimana? Dan pilih-pilih kalau di Jawa ada tebu itu kan. Berarti takutnya yang jelek itu. Ya, itu sebenarnya ini aja ya, nggak ada dalam hadis. Tapi kalau diyakini bisa terjadi Pak. Umumnya begitu, kalau milih-milih katanya tidak digoreng gitu. Mungkin karena susah gitu kan, susah kriterianya, maka akhirnya
akhirnya dia dapat yang tidak dalam kriterianya seperti itu. Ada benarnya tapi itu bukan menjadi patokan gitu. Jadi satu, wah kalau kamu nyari istri yang begini nanti kamu dapetnya yang jelek, bisa seperti itu. Ya. Tapi semakin orang menyulitkan dalam pilihan, ya dia semakin kecil untuk mendapatkan pilihannya, itu aja. Bukan syarat, bukan menjadi satu kemestian kalau kamu nyari begini kamu nggak dapat. Gitu. Karena banyak yang misalnya yang menikah sulit dia harus begini terakhir ya dapat, tapi mungkin lama karena sulit dalam mensyaratkan calonnya atau yang dia cari. Baik, kita lanjutkan hadis kelima. Ini tentang kemungkaran dan bid'ah. Ya mungkin kita kalau dengar bid'ah ngeri, tapi sebenarnya simpel saja dalam Islam, asal kita tidak menyimpang atau kita mengetahui bahwa sebenarnya dalam Islam itu yang penting mengikuti, maka kita tidak akan takut.